Nilai-nilai GSJ ini baru pertama kali saya bahas. Di wilayah saya, wilayah 3 dulu Tante, saya komisaris. Saya sudah ajar doktrin GSJA di wilayah 3. Wilayah masih 1, 2, 3 ya. Selama BPD GSJA ada, yang saya tahu baru di zaman kami lah concern membahas mengenai doktrin-doktrin GSJA di para pendeta. Karena saya sudah lihat, kenapa saya concern, karena ada banyak keributan di WhatsApp membahas tentang doktrin, yang bahas di para pendeta yang nggak tahu doktrin GSJA. Sedih saya itu. Loh, Bapak kan membahas sidang GSJA, masa nggak tahu? Saya bilang, ini dari luar, entar. Akhirnya saya bilang ke PPD, bikin doktrin GSJA, biar mereka tahu di mana posisi GSJA dalam berbagai isu. Saya bilang. Jadi dikasih tahu, ya puji Tuhan, sekarang nggak pernah ribut lagi karena khotbah pendeta ini, ajaran mereka udah nggak pernah ribut lagi, karena mereka tahu di mana GSJA berdiri. Ya, di mana gitu. Jadi saya harap itu juga saudara kuat seperti tadi, jangan termakan oleh fenomena di luar saudara dengan keluarga sendiri lah di Pugar ya. Kita keluarga, kita gereja itu untuk di sana lah saudara maju ya. Nilai-nilai GSJA itu ada 4 yang saya tahu. Saudara bisa lihat nanti di TGPP atau website-nya. Itu cinta Tuhan, berarti jujur dan rajin. Ya. Cinta Tuhan, Markus 12:30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Pertama perhatikan ya, hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatan. 4 bidang kalau mengasihi Tuhan. Itu namanya cinta Tuhan. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang paling utama dikasih dalam kehidupan, tidak ada yang lain. Itu cinta Tuhan. Ya, menjadikan Tuhan pribadi yang paling utama disembah, lebih dari siapapun dan apapun juga. Matius 10:37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku yang tidak layak bagiku, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, perempuan lebih daripada aku yang tidak layak bagiku. Bahkan diadu katanya. Kan tadi kita sudah belajar puisi tentang anak ya. Anak itu rupanya bukan milik kita, itu titipan Tuhan. Jadi kalau Anda mengasihi anak lebih dari Tuhan, Anda salah, saya salah. Yang harus kita kasih ya Tuhan yang menjadikan kita menjadikan anak kita. Itu harus nomor 1, lebih utama tuh. Jangan terbalik. Amin ya? Amin. Nah, kata Tuhan kalau terbalik, kata Tuhan nggak layak dia sama saya. Karena dia pencipta hidup. Ya. Segenap jiwa, Matius 10:39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Banyak pahlawan iman kehilangan nyawanya karena mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Taruhannya di sana. Banyak pahlawan iman itu membuktikan cinta Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Pahlawan iman 11, Ibrani 11:36-37, ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini banyak martir yang dia mati di sini dilakoni mereka karena tadi cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya. Ini siapa tahu gambar apa? Nggak tahu ya? Di sebelah kanan ada 2 orang, satu pakaian prajurit, satu baju merah. Dapat ya? Yang sebelah kanan sana. Yang sini ada pedang, ada pakaian tentara. Ini ada 2 orang pakai lingkaran, ini biasanya gambaran lukisan orang itu tentang orang Kristen atau orang kudus. Di tengah-tengah ada seorang baju besar di pemimpin gereja. Yang merah itu adalah api, ada kayu, itu ada api. Ini lukisan lama tentang Polikarpus. Polikarpus itu adalah pendeta di Smyrna. Dan dia ditangkap tentara Romawi, disuruh menyangkal iman karena pada saat itu agama Kaisar Roma. Barang siapa tidak menyembah Kaisar Roma disuruh murtad dan dibakar kalau nggak murtad. Dan Polikarpus ditantang sama jenderal itu, katanya, hari ini pilih kau percaya Yesus semua atau percaya Kaisar Roma. Udah disiapkan kayu api di situ untuk dibakar nih.
Dan Polikarpus katakan 86 tahun saya hidup nggak pernah sekalipun Yesus mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa menyangka dia, kata Polikarpus. Akhirnya dibakar di hidup. Maka dia pertahankan Yesusnya, imannya, walaupun nyawa taruhannya. Itu mencintai Tuhan. Dan ini terjadi berulang dalam kehidupan gereja, tapi pindah-pindah. Sekarang yang bermasalah dengan iman pertahankan nyawa itu gereja di Cina, sama di India di selatan itu. Karena Hindu kuat di sana, gereja banyak dibakar. Berapa waktu lalu ada 100 gereja dibakar di India selatan. Orang Hindu benci sama Kristen. Banyak orang Kristen mati martir. Ya 10 tahun lalu di Vietnam, komunis juga benci sama Kristen. Itu ada seorang perempuan, waktu itu ada konferensi GSDA di Asia. Ada seorang perempuan usia 23 tahun, dia jadi BPD tante. BPD cewek. Tapi mukanya baret, rambutnya copot, udah tuh jalannya agak pincang. Karena sering penginjilan, ditangkap sama orang komunis. Dia sudah masuk keluar penjara 23 kali, disiksa dia, tapi tetap dia penginjilan. Maka dia ketua BPD, maksudnya orang malas, nggak berani orang bicara pelayanan. Terbukti dia bilang nyawa saya sudah kasih sama Yesus, jadi keluar masuk penjara biasa, kata dia. Waduh, dia sujud orang. Vietnam dulu. Nah sekarang di Cina benci, makanya kalau saudara pernah dengar namanya gereja bawah tanah di Cina, itu banyak orang-orang Kristen kebaktian itu tersembunyi. Ya kadang-kadang di basement, kadang-kadang di hutan, kadang-kadang di gua. Kalau ditangkap betul-betul disiksa, dihukum mati. Nah, jadi mempertahankan Yesus dalam cinta, menyerahkan nyawa itu kadang-kadang kekristenan dalam kondisi aniaya. Makanya Tuhan katakan kalau ada posisi itu kasihlah Tuhan hati dengan segenap jiwa, segenap nyawa. Ya. Rendah hati. Matius 11:9. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Teladan rendah hati ditunjukkan oleh Yesus bagi para murid-muridnya serta semua orang percaya. Alkitab menempatkan umat manusia di bawah Tuhan, dan dengan demikian mengagungkan pelayanan yang taat kepada Tuhan. Jadi yang pertama, cinta Tuhan. Ya, cinta Tuhan itu perlu saya bahas sebenarnya, itu baru nyawa ya. Belum lagi nanti katanya dengan segenap kekuatan. Kalau kekuatan itu Bapak Ibu, kalau saudara melayani Tuhan, itu bicara tenaga, saudara bicara waktu saudara. Seberapa banyak saudara berani all out sama Tuhan. Ya. Lalu dengan akal budi, seberapa banyak saudara pakai otak, saudara pikiran saudara untuk Tuhan dan kemajuan pelayanan, itu akal budi. Akal budi pakai. Kalau saudara temukan orang-orang zaman dulu itu larinya ke akal budi, kayak mesin ketik, mesin cetak dibuat itu karena akal budi seorang anak Tuhan. Bagaimana supaya mengetik Alkitab, memperbanyaknya. Demikian dulu mesin cetak pertama kali ditemukan untuk memperbanyak Alkitab, itu tujuannya, belum buku. Temukan mau Alkitab cetak banyak, disebarkan seluruh dunia. Itu motifnya. Makanya Tuhan berikan hikmat kepada dia, akal budi. Akal budi. Ya. Dan jiwa, hati, kekuatan, dan nyawa. Itu nanti sudah selesai. Ini rendah hati. Rendah hati teladannya Tuhan Yesus, humble. Dalam kitab Galatia dikatakan, dalam kitab Efesus dikatakan, dalam kitab Filipi dikatakan, ia yang mengosongkan diri, tidak mengambil rupa sebagai Allah, mengosongkan diri, taat kepada Bapa sampai mati jadi manusia, katanya. Itu humble, rendah hati. Kepada siapa kita harus rendah hati? Pertama kepada Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Ya. Sebagai pelayan kita harus memiliki sikap rendah hati. Sadarlah dalam melayani Tuhan kita seyogianya adalah hamba Tuhan yang mengerjakan, melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemilik pelayan itu sendiri. Jadi dalam sikap rendah hati, saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan jadi pelayan bagi Tuhan. Amin. Jadi pelayan bagi Tuhan. All rendah hati kepada Tuhan, konsekuensinya yang merendahkan diri dan melayani Tuhan. Ya. Hakikat hamba atau pelayan. Lukas 17
9-10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dengan kata lain, tidak ada kebanggaan dalam pelayanan. Saya garis bawahi ya, tidak ada kebanggaan dalam pelayanan, tidak ada prestasi dalam pelayanan, tidak ada menuntut hak penghargaan dalam pelayanan, karena Anda dan saya adalah hamba. Amin. Nah, tindakan itu adalah tindakan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pelayanan bukan milik, itu karunia. Nah, kalau sudah tuntas mengerjakannya, nggak ada pride di sana. Ini karena saya bagus, ini karena saya kawin, ini karena saya mau puasa, ini karena saya nggak ada. Kembali kepada Tuhan, saudara, lari saja. Makanya Yohanes katakan, biarlah dia makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Bahkan perhatikan, kalau gara-gara pelayanan saudara orang memuji saudara dan tidak melihat kita gagal dalam pelayanan, sekali dalam pelayanan saudara begitu baik, bagus, sehingga orang terpesona dengan saudara, tidak terpesona sama Tuhan, berarti kita gagal. Kita gagal. Kalau boleh orang terpesona kepada Tuhan yang kita bawakan. Amin ya. Orang lebih tertarik kepada Tuhan. Memang Tuhan akan pakai saudara kalau saudara bersiapan. Tapi ketika Anda Tuhan pakai dalam pelayanan, orang salah lihat jadi orang mengagungkan saudara, itu saatnya Anda melarikan diri. Itu saatnya Anda melarikan diri. Ada seorang pendeta terkenal di Amerika, itu yang saya ikuti. Kalau dia pelayanan di sebuah gereja, nanti kakaknya besar-besaran gitu, kakaknya besar-besaran segala macam. Nanti kalau lawatan Tuhan terjadi, orang rebah, orang sembuh segala macam, ya Allah, penyembahan. Nanti sudah terjadi manifestasi, dilayani semua yang timpang jalan, apa segala. Ini yang saya ikuti pendeta ini. Nanti tiba-tiba dia naik pujian penyembahan, habis pujian penyembahan, pulang dia cepat-cepat lari sebelum ibadah penutup. Lari dia cepat, tanpa panitia, lari dia, pulang dia buru-buru. Saya baca biografi, kenapa saya melarikan diri ketika alam begitu nyata dimuliakan, supaya orang jangan berpikir saya yang mengerjakannya, supaya orang jangan berpikir bahwa itu peran saya, walaupun saya yang memimpin melayani malam itu, tapi saya mau supaya orang lihat Tuhannya, makanya saya lari. Jadi nggak sempat tuh panitia ajak dia makan, makasih Pak Pendeta, hebat lo pelayan Pak Pendeta lo, diurapi, dia takut itu, makanya dia lari cepat. Dan ini pendeta nggak pernah minta dijemput. Jadi kalau dia undang-undang, jemput saya, tiket saya harus Garuda loh, hotel saya harus minta. Dia datang sendiri. Yang dikasih alamat dia datang sendiri. Dan pulang dia nggak mau diantar, dia pulang sendiri. Walaupun baik panitianya, untuk bapak supaya enggak, dia bilang saya bisa berangkat, saya bisa pulang. Cukup dah sudah. Kalau ada seremonial makan secukupnya, lalu dia pulang. Jadi setiap Tuhan pakai lawak dalam pelayanan, dia melarikan diri. Nggak mau dia bertahan sampai habis. Bodoh amat apa kata orang. Karena yang tadi, saya hanya hamba. Kalau sudah selesai saya kerjakan, saya ini hamba tak berguna. Hebat ya. Udah selesai, udah sukses nih yang dikerjakan. Tetap dia katakan, akhir kata, saya ini hamba tak berguna. Hanya melakukan apa yang ditugaskan, yang harus saya lakukan. Oh, kalau ini disadari konsep ini oleh semua pelayan Tuhan, semua diaken, semua pengurus. Oh, saya bayangkan bagaimana sinerginya, pasti luar biasa, pasti. Kalau semua direndah dan temannya besar, orang lain luar biasa, Tuhan diagungkan. Saya percaya pasti terjadi atmosfer pelayanan yang dahsyat. Amin ya. Karena itu sikap rendah hati meninggikan Tuhan, lalu menghilangkan jati diri itu kepada Tuhan, kepada sesama. Filipi 2:3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Jadi sikap rendah hati pertama secara vertikal kepada Tuhan, menjadi pelayan, menjadi hamba. Kalau sesuatu terjadi yang luar biasa, tetap saudara tidak ada apa-apa. Saudara bukan siapa-siapa. Betul-betul senantiasa itu adalah campur tangan ilahi yang mengizinkan Anda terlibat, maka Anda terlibat, tapi Anda tidak punya kehidupan di situ. Kehidupannya pada Tuhan, amin ya. Yang kedua secara horizontal kepada sama, katanya hendak engkau anggap orang lain lebih utama daripada diri. Jadi kalau orang lain lebih utama daripada saudara, implikasinya maka kita akan menjadi pelayan orang lain. Bukan kita minta lain, kita menghormati orang lain, bukan dihormati orang lain. Kita tidak butuh minta perhatian orang, kita perhatikan orang lain. Jadi orientasi pelayanan saudara orang lain, bukan diri saudara. Jangan duduk di situ. Itu tempat duduk saya dari sejak saya bertobat loh. Enggak sempat saudara booking tempat duduk. Karena ada beberapa gereja bangkunya itu di booking sama pengurusnya. Enggak boleh orang lain duduk selain dia di situ. Itu sudah saya setting ya, itu sudah saya cok untuk keluarga saya sama anak-anak saya. Jangan duduk. Loh, kau ini mana mau jadi pelayan kok kepentingan dirinya yang duluan mau keluar. Enggak. Masuk surga. Orang lain yang duluan. Amin ya? Orang lain yang duluan. Maaf, saya pernah minum sebuah gereja. Susah kali saya cari parkir. Cari parkir susah banget. Oh, gereja gede. Area parkir khususnya diisi oleh para pengurus gereja. Sang pendeta tamu cari parkir setengah mati. Pojok-pojok. Kucur. Tapi ada satu gereja. Sebelum saya sampai, Pak Bornon, Bapak kami siapkan parkir khusus langsung di depan pintu gereja. Biar Bapak jangan capek-capek. Tolong kasih tahu nomor plat Bapak, biar nanti satpam sudah langsung arahkan Bapak. Walaupun itu saya nggak mau. Saya cari parkir biasa. Ya. Maksudnya gini, kita harus menghormati orang lain, apalagi dia tamu, apalagi dia orang baru. Kalau boleh orang baru dapat yang terbaik supaya dia terpesona ibadah di sini. Benar. Amin. Bukan di pojok-pojok. Oleh orang baru, suruh masuk, kasih peluang saudara. Saudara maju aja saudara situ sampai. Jangan sampai bangku penuh ada orang baru, enggak. Menghormati orang lain nomor satu lebih dari itu. Itu adalah rendah hati. Setiap orang percaya dilarang mencari kepentingan sendiri atau egois. Kita juga diinginkan untuk tidak bersikap sombong dan angkuh serta menganggap diri lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Sebaliknya kita dituntut untuk bersikap rendah hati dengan cara orang lain lebih utama. Orang lain lebih utama. Nah, kalau ini dipegang, wah mantap, itu sebuah pelayanan maupun pelayan ataupun pengerja ataupun diaken ataupun apalah namanya, miliki sikap tadi, cinta Tuhan, kasih Tuhan segenap hati, pikiran, jiwa dan nyawa, waktu saudara. Yang kedua rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sama, rendah hati kepada Tuhan. Saudara melayani Tuhan, kalau terjadi apa-apa nggak ada kredit poinnya, Tuhan saja dimuliakan. Tetap saudara nggak siapa-siapa, walaupun nanti sudah pakai Tuhan. Yang kedua kepada orang lain, kepada sama. Orang lain lebih utama dari diri saudara. Hormati orang lain, hargai. Karena kalau itu terjadi maka saudara dan saudara akan saling menghormati jadinya. Ya, hormati. Pasti akan saling menghormati. Mengasihi, pasti saling memberi, pasti cepat-cepat duluan. Ayo. Kebenarannya Matius 20:27, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah yang menjadi hambamu. I'm only one, but I'm one. I cannot do everything, but I can do something. And that which I can do by the grace of God, I will do. D.L. Moody, pendeta besar, 1837. 1899. Orang luar biasa. Apa ini? Tukang semir sepatu. Ini gambar ilustrasi. Satu kali D.L. Moody adakan konferensi pendeta besar di Amerika. Besar. Dia pakai sekolah Alkitab. Lalu dia undang para pendeta-pendeta dari Eropa datang ke Amerika. Dan biasanya orang-orang Eropa itu kalau nginep di hotel, sepatunya taruh di luar di pintu kamar. Nanti pelayan hotel akan semir sepatu itu dan kembalikan pagi-pagi supaya sang tamu
keluar kamar sepatunya bersih. Nah, itu budaya orang Eropa kalau nginap di sebuah hotel, sebuah kamar. Dan Dale Moody akan menjadi pembicara utama dalam konferensi karena dia menyelenggarakan teman-temannya. Satu kali dia lewat lorong komplek di mana tamu-tamunya dari Eropa nginap. Oh, sepatunya orang Eropa itu ada di setiap depan kamar mereka. Dan Pak Dale Moody panggil beberapa mahasiswa Alkitab sekolah teologi calon pendeta, minta tolong bisa nggak kalian bersihkan sepatu itu. Oh iya Pak Dale Moody, iya Pak Dale Moody. Tapi nggak dikerjain. Ya itu berarti menolak secara halus. Iya di mulut tapi nggak di perkataan. Ketika Pak Dale Moody cek, masih di situ 10 sepatu itu, udah 11 malam. Akhirnya Pak Dale Moody kutip itu sepatu, udah berapa pasang kiri kanan kan gitu hotel kan, pintu asrama itu. Disemir sama dia di kamarnya. Satu-satu. Disemir sama Pak Dale Moody di sepatu kawan-kawannya dari Eropa, pendeta Eropa. Tanpa sadar Dale Moody rupanya ada seorang teman pendeta Eropa untuk butuh sesuatu ke kamar Pak Dale Moody. Pak Dale Moody kamarnya nggak terkunci. Masuk pelan-pelan dan ketika diperhatikan, Pak Dale Moody lagi semir. Pak Dale Moody nggak lihat dia. Nggak lihat dia. Dia semir sepatu. Akhirnya pendeta Eropa ini masuk lagi kamar diam-diam. Besok pagi konferensi, sebelum konferensi breakfast, para pendeta Eropa keluar kamarnya, sepatu mereka sudah bersih semua. Bersih ada berapa pasang pakai. Oke. Dan ketika konferensi, tim Eropa duduk satu jejer, dua jejer, berapa hari gitu ya. Maka teman yang dari Eropa tadi bilang sama kawannya, bersih nggak sepatu kita? Iya. Lu tahu nggak siapa yang semir? Iya, paling anak masih siapa? Gue lihat tadi malam. Itu loh pembicara itu. Padahal dia kan konferensi, dia pembicara. Itu loh pembicara itu. Maka teman-teman, pantasan dia besar ya. Mereka nggak punya. Pantasan dia besar ya, karena dia punya jiwa melayani. Itu hukum Yesus yang pakai Dale Moody. Barang siapa yang besar di antaramu, hendaklah menjadi pelayan. Itu yang diserahkan Dale Moody. Kalau sekarang kita sepatu ini nggak bisa semir Pak, pakai sedotan debu. Gitu. Kalau mungkin sekarang mungkin yang lain-lain. Menjadi pelayan udah apa ya, Bapak Ibu yang tahu lah. Ya. Gambar apa ini? Ini namanya Paus Franciscus. Ini paus sekarang. Ini paus paling selebor. Ya. Ketika dia akan jadi paus, paling sederhana, kayak Jokowi orang. Jadi, kalau zaman dulu paus itu kan diarak di Vatikan, pakai mobil anti peluru, yang mobil Mercy itu. Dia pakai mobil bututnya tahun 76. Mobil sederhana. Dia gue pakai ini aja. Dikasih mobil dinas, mobil Mercy, nggak diterima sama dia. Saya pakai mobil butut saya, ini cukup kok. Ini sudah teman saya 10 tahun. Satu. Biasanya paus mendapatkan kondominium di Vatikan. Itu kan ada komplek apartemen besar. Dia punya kondominium gede sekali, kantornya pun luas. Paus loh, ini pemimpin Katolik dunia. Umat Katolik 1,2 M, 1,8 bisa. Paling besar di dunia. Dan biasanya Bapak Ibu, negara-negara Eropa kalau ada pergantian raja, pergantian presiden, sungkem sama dia ke Vatikan. Obamanya waktu dilantik datang ke sama dia. Obama waktu dilantik datang ke Vatikan loh, minta doa. Itu menjadi hukum. Jadi pemimpin Eropa yang naik ini pasti datang ke Vatikan, minta doa. Karena ini pemimpin besar, mereka tahu. Pak, kondominium nggak mau dia. Dikatakan kasih yang lain, saya tetap pakai flat. Yang dulu katanya, yang kecil yang berapa? 4x5 ya, flat. Biasanya paus itu ada chef pribadinya yang antar makanan ke kondominiumnya. Dia bilang, udah nggak usah, kau kerja kemarin. Dia makan di pantry rame-rame yang lama, yang lain, mau karya-karya lain makan sama staff yang lain, makan rame-rame. Kayak Jokowi, turun kemana-mana nggak perlu bodyguard, mau datang gitu, saweran nanti peluk cium. Suatu kali dia bilang sama kardinalnya, tolong kumpulkan dulu umat kita. Tapi kalau boleh katanya jangan yang berwarna putih kulitnya, karena begini, dunia barat Eropa itu walaupun mereka maju Bapak Ibu, tetap ada di hati mereka itu warna kulit, ya.
Atau mereka tetap orang yang kulit hitam, kulit kuning langsat kayak kita itu tetap dalam mental mereka dia kelas 2, kelas 3. Walaupun mereka katanya modern, tapi bagi saya enggak. Tetap mereka ada sekat mental di situ. Beda sama Indonesia kan, seperti saya bilang kan. Kalau kita kan mau kau dari Jawa, dari Ambon, mau Papua sama buat kita kan, enggak ada. Hebat Indonesia kan, mereka enggak. Dan Paulus katakan tolong siapkan berapa umat Katolik yang kulit gelap, kulit hitam yang dianggap enteng. Saya mau cuci kaki mereka dan mau cium. Jadi dia cuci kaki, cium kaki orang-orang yang nggak dianggap menurut ras Eropa, ras Barat itu nggak dianggap orang itu. Tapi si Paulus suruh kardinal kumpul kan, saya mau cuci kaki mereka, saya mau cium kaki mereka. Ini orang besar, orang besar. Yang dicuci itu orang kulit hitam, pasti kakinya hitam. Ya, kalau yang putih masih bening lagi kan, ini hitam. Dikerjakan Paulus. Dan GBI salah satu sakramennya pencucian kaki. Gesia nggak ada. GBI salah satu sakramennya pencucian kaki pelayan. Itu mereka ada. Saya kurang tahu mereka bikin 16 kali. Biasa mereka kerjakan kalau retreat. Kalau retreat mereka bisa ada sakramen cuci kaki. GPD, GBI banyak itu. Gesia jarang saya lihat. Kalau udah mau berantem baru cuci kaki biasanya. Enggak, itu saya bilang. Ini rendah hati. Amin ya. Dan si Paulus masih nggak pernah takut kemanapun. Dia nggak takut ditembak, nggak takut diculik, nggak takut. Katanya orang pilih saya karena orang sayang saya. Kalau orang nggak sayang saya, berarti ada yang salah dengan diri saya. Hebat nih. Dia nggak pernah takut kemanapun, tanpa bodyguard, karena memang diakui orangnya paling demokratis, paling bebas, paling ramah, paling senang kunjungan kemana-mana tanpa publikasi juga. Yang ketiga, nilainya adalah jujur. Ya, mereka menyuruh murid-murid, mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nilai berikutnya adalah jujur. Sebagai pelayan Tuhan kita harus jujur. Ya. Refleksi jujur itu dalam pengertian itu konstan atau valid. Seperti 1 Petrus 5 ayat 12, benar secara hukum, itu kata jujur. Dapat dipercaya, Roma 3:4, tulus, Markus 12 dan Korintus. Pernyataan yang benar, perkataan yang benar, Titus 1:13, menunjukkan doktrin yang benar. Kalau dalam ajaran dia doktrin yang benar. Jujur adalah apa yang dalam hati itu yang dikatakan dalam ucapan. Jadi simultan dari sini ke sini. Sama hati sama sini. Apa yang disaksikan mata itu yang diinformasikan kepada yang lain. Kamu lihat nggak si Anu? Sepanjang saya lihat, saya lihat. Kalau enggak ya enggak. Sebagaimana perilaku depan orang banyak, demikian ketika tidak ada yang lain melihat. Ya, kejujuran itu adalah kehidupan yang asli ketika saudara sendiri, ketika orang tidak tahu, itulah diri saudara yang sebenarnya. Sama nggak ketika ada orang? Ketika nggak ada orang, itu kehidupan jujur. Ya. Jangan kayak saya. Satu kali saya pulang dari pelayanan jam 11 malam, 10 malam di daerah sepi, daerah percetakan negara sana, sepi. Lalu nggak ada lah kiri kanan sekali. Lalu ada lampu merah. Lampu merah ini nggak gitu, karena itu di dalam udah masuk ring 3 jalan raya, jadi sepi sekali lah. Belakang situ dekat penjara. Lampu merah, saya tungguin gitu ya. Aduh, lama juga, belum ada apa nih. Saya lihat kiri kanan nggak ada. Udah saya jalan lewat situ. Nggak ada polisi, udah malam. Lewat. Sekarang ada kamera, Pak. Masuk. Waktu itu BBM, bukan BA, BBM. Malah Pak Pendeta tabrak lampu merah ya. Di belakang ada orang yang hafal itu mobil saya. Mateng. Saya tabrak masuk BBM lah. Sudah, istri saya baca. Ya Tuhan, di belakang jemaat itu mati lah kita. Aduh, maaf. Sejak
Sejak itu saya hati-hati. Karena jemaat itu hafal plat mobilmu. Dia tahu. Apakah ini orang sengaja guntit ya nggak tahu saya. Kita kori Pak Guru malah mana gitu ya. Satu kali saya jam tengah 12 malam pulang udah capek, saya nyampe di rumah, saya bilang istri, kita minum kopi yuk. Kopi pakai baju, pakai kaos, pakai ini. Saya cari kafe lalu saya masuk kafe, lalu istri saya suruh cari, coba cari roti sana. Tiba-tiba ada sepasang wanita bisik-bisik, tapi matanya lisan, bisik-bisik mereka kan. Rupanya mereka taruhan tentang saya. Nanti pakai kaos, biasanya kan kalau khotbah pakai jas gitu ya, pakai kaos, pakai celana jeans. Ini kok kayak pendeta yang ada di mimbar gitu yang khotbah. Ini bukan jemaat, ini rupanya pernah saya khotbah di gereja di mana gitu ya. Tapi mereka ingat wajah saya, tapi waktu itu rambut saya sudah malam-malam udah agak berantakan, nggak klimis gini. Ya, tapi mereka, akhirnya datang satu yang muda ini, bilang, Pak, izin ya Pak, udah malam. Ya, kenapa? Saya bilang, tapi Bapak jangan marah ya. Enggak, saya bilang, Bapak pendeta Gordon. Oh iya, saya pendeta Gordon. Kan bener ya, oh pendeta Gordon ya. Ini kan kafe. Bayangkan, apa pikiran orang pendeta Gordon dan tengah 12 malam keluyuran? Kan udah miring gitu kan. Oh iya, saya lagi ini. Oh iya Pak. Istri saya datang. Kecil. Benar-benar tahu pendeta Gordon tahu ya, kekencengan terlalu. Oh iya kan, saya udah kami udah tepat tadi kan taruhan tadi Pak Pendeta. Kalau Bapak pendeta pakai kaos kan. Pendeta Gordon datang nih. Siapa Pak? Oh, mereka bilang, oh ini istri saya. Saya bilang, puji Tuhan sama istri loh malam itu. Oh nggak akan hancur ini. Siapa Pak? Karena istri saya masih kelihatan muda. Oh ini istri saya, saya bilang, karena jarang-jarang saya buat istri saya. Dia bilang, oh istri Bapak ya, ini jemaat. Saya bilang, walaupun saya nggak tanya mereka sama. Oh iya ibu, iya. Ya saya yang ngajak suami, malam-malam baru pelayanan, saya bilang, minum kopi dong. Dia bela diri lah istri saya. Minum kopi, jadi puji Tuhan, diselamatkan istri. Bukan suami kaki panjang, istri yang ingin minum kopi. Dia tengah terus malam tapi di kafe. Bahaya itu sebenarnya. Jadi apa saudara sendiri, apa di depan orang harus sama. Itu kejujuran. Hati-hati saudara. Amen ya? Amen. Mak muda. Sering kali saya di mana makan dibayarin. Siapa yang bayarin? Saya bilang kasih. Ada Pak, katanya temen Bapak. Saya nggak tahu yang mana yang harus makan dibayarin orang. Dia, orang ini baik gimana katanya? Baik katanya. Istri siapa? Nggak tahu saya. Pendeta sama saya bilang, karena suamimu ini sering khotbah di mana-mana. Jadi saya bilang, Bapak siapa? Kok tahu nama saya? Hancur sudah kalau kayak gitu kan? Itu sama. Gitu ya, itu korban manusia publik saya bilang. Kita harus ramah. Tapi apa adanya. Rajin. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Rajin itu memperlakukan dengan serius atau hormat. Cepat, rajin, mahir, penting, waspada. Dalam pengertian moral, mulia, layak, baik, dan tegas. Memiliki arti seperti kerja, usaha, semangat, serius, siap, dedikasi. Itu arti rajin. Amin. Itu nilai daripada GSDA. Ada 4 tipe orang. Tipe rajin tapi tidak melayani. Tidak rajin dan tidak melayani. Tidak rajin, tidak melayani. Jadi kita pemimpin harus tahu nih, oh ini jemaat datang angin-anginan, disuruh melayani nggak mau. Ya udah tipe pertama, ya udah nggak ada lagi yang bisa dibikin selain doa puasa. Biar kena dia datang ya. Jadi melayani datang, iya nanti ya. Mau melayani, enggak gini. Udah mau diapain, biar aja. Yang kedua, tidak rajin melayani. Memang datang jarang-jarang, tapi mau melayani. Tapi maksudnya dalam hal ini kalau dia sudah tidak rajin melayani, siap-siap. Tiba-tiba, oh maaf ya, saya nggak bisa hari ini siap-siap. Karena mentalnya bukan orang rajin. Jadi kalau sempat aja.
Kalau mau, dan kadang-kadang risikonya karena tidak rajin, pelayanan pun jadi asal-asalan. Memang dia mau melayani, cuma kualitas pelayanan ya tadi tidak rajin, kurang dedikasi. Harus bisa baca juga kayak gini. Ketiga, rajin tidak melayani. Rajin dia, datang ibadah serius, kerja serius, apa keluarga mungkin tertib, tapi belum dulu lah, saya belum layak katanya. Belum layak. Puji Tuhan, doakan sampai layak. Kalau boleh layak sebelum mati ya kan? Layak lah sebelum kau mati gitu. Karena kau sudah rajin. Tapi ada yang lain lagi. Kalau bicara dunia sekuler rajin dia. Tapi kalau dunia pelayanan nggak mau dia. Itu juga aneh itu. Kalau di dunia sekuler, saya nggak tahu ya, apakah karena di sana ada cuan, di sini nggak ada cuan, ya saya nggak ngerti juga orang. Ya kan? Oh hebat dia, berprestasi dia, karena gigih, terbukti lah. Tapi ketika masuk dalam dunia pelayanan, enggan dia. Ada orang kayak gitu. Yang terakhir, rajin melayani. Kalau boleh, inilah kita yang terakhir ini. Ya sudah rajin dedikasi, tapi melayani juga dedikasi. Nah itu nilainya. Rajin dan melayani. Amsal 12:24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kalau orang rajin, pasti Tuhan percayakan banyak hal. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, ini terakhir ya. Ini gambar apa nih? Ini terakhir kita. Tangan lagi nyetir. Kalau saudara lihat ini orangnya benar apa enggak nih kalau tatoan gini? Nggak ada yang tahu kan gitu. Kita kan nggak tahu Pak itu tato apa tidak gitu ya. Bukan tato itu, bukan tato itu kain. Iya, ini yang kain apa itu? Iya. Yang iya. Kepanasan. Biar yang panasan. Gimana kalau ada tato? Nggak, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Tentang apa itu arti sebuah rajin tadi, kerja keras, inisiatif, ulet, serius, tangkap, inisiatif ya. Ada sebuah keluarga di Amerika, dia pemain band, gitaris band, pakai tato lah, dan sering tur keluar negeri. Dan dia nikah, lahir anak masih kecil, lalu istrinya bilang gini, sayang jangan tur-tur lagi dong, kalau dia tur bisa 3 bulan baru pulang. Kasihan anak kita nih, anaknya cewek. Biasanya cewek itu dekat sama papa biasanya secara emosional ya. Kalau cowok dekat sama mama itu katanya gitu psikologinya ya. Kasihan nih anak kita nih masih baby 3 bulan 6 bulan, kalau itu tur lagi. Tapi suami bilang, saya kan juga bisa gitar. Memang mesti dari sana kita dapat duit katanya. Kalau nggak itu saya mau bikin apa dong? Kamu kerja apa kayak, yang penting kamu di rumah lah. Saya lihat pulang malam gitu. Saya juga butuh suami lah untuk anak. Kerja apalah ya bisa lah, suamiku tolonglah, jangan ngeband lagi lah. Walaupun uangnya kurang, yang penting cukup lah katanya. Yuk kerjain apalah, entah kerja di restoran kayak, karena restoran sana kan bayarnya per jam kan. 1 jam tuh $8, $12 tergantung ini juga perusahaan. Jadi cukup lah istilah. Tapi jadi freelance gitu dia, jadi ngacak gitu kan. Oh dia pikir, waduh saya bisa ngedrive, saya bisa bawa mobil katanya. Ya lamar lah jadi supir pribadi kayak segala macam. Dia lamar ke sebuah perusahaan untuk supir pribadi direktur, diterima ceritanya, mencari terima, dan dia mulai supir direktur rumah, kantor, tempat meeting, tempat bisnis, itulah diantarnya. Tapi si supir ini telinganya tajam. Bagi dia tadi kerja itu harus inisiatif dan ulet, kerjakan lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada yang dituliskan itu. Jadi kalau dia bawa mobil, nanti bosnya telepon nih, sayang, aduh aku mau pesawat ini, mau di ini tadi ada mendarat, telepon harus ke Kanada sore ini. Tapi gimana saya, jas yang itu di rumah loh sayang, flight udah tinggal 3 jam, saya pulang pergi nanti, aduh itu jas mau saya pakai tuh sayang. Didengar sama supir ini, oh gitu ya, udahlah akhirnya si bosnya nunggu boarding 2 jam lebih. Si supir ini parkirkan mobilnya, cari motor di situ. Cari motor yang nganggur. Dia bayar motor, kebut dia ke rumah bos, minta jas itu. Minta jas, kebut dia. 1 jam PP dapat. Dia bilang, Pak, ini jas yang, oh iya. Kok kamu naik apa? Enggak bisa Pak, tadi ini saya ada kawan tadi dikasih jas.
ya. Nanti bosnya pulang nyetir, bos istri mau bilang, sayang, aduh gimana nih sayang, ini mesin cuci ini bermasalah ini AC bermasalah. Nanti urusan rumah tangga kan nggak jadi mesin cuci sama AC sama bocor kan, itu kan isunya kan. Begini, ketika nanti si supir ini dengar mengenai rumah bocor segala macam, nanti kalau sudah diantar bosnya ke kantor, maka dia cari tukang perbaiki AC, cari nanti kirim ke rumah bosnya, bereskan sampai jadi. Nanti ketika suaminya pulang, maka istri cium, maka saya memang kamu suami yang tahu pergumulan istri, terima kasih sudah benar AC kita, sudah benar kulkas kita, sudah benar saya cuci. Suaminya kaget, loh emang udah bener ya? Ya kan papa yang suruh. Ada yang bener? Siapa yang bilang? Udah bener udah. Bukan papa yang suruh. Enggak, saya yang suruh. Si bos mulai kotak-kotak. Ketika dia antar, dia tanya supirnya, karena ingat baju jasnya tadi. Mau tanya dong, itu mesin cuci di rumah bener? Itu kamu yang suruh ya teknisi ya? Itu yang bayar siapa? Itu ini sih. Dia bilang, iya bos, biasalah untuk ibu-ibu segala macam. Duitnya, ya saya ada opsi salah bos segala macam. Sepatu dasi sering kali dikerjain. Jadi di luar tugas dia tugasnya ngedrive. Jadi tapi kupingnya tajam. Dia lihat, dia dengar apa kebutuhan bosnya. Itu inisiatif dia kerja. Rajin dalam takaran itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya lihat nih kerjaan, rajin beyond apa yang terselubung dibutuhkan, dia isi di sana. 2 tahun kemudian bosnya buka kantor baru. Ya, di salah satu kota di Amerika. Di Vegas kayaknya. Buka kantor baru, perusahaan baru, cabang baru. Dia bawa supirnya. Ayo kita survei yuk. Saya baru buka kantor baru gitu. Baru. Buat 4 lantai. Udah bagus, udah full furnish. Keren kan. Bagus kantor ini kata bosnya. Bagus bos. Keren gak? Keren bos. Saya masih punya satu pergumulan. Apa bos? Cari siapa pimpinan di perusahaan ini gitu. Ya bos tinggal buka lowongan kerja aja katanya. Kan banyak orang job apa itu jadi kerja. Pasti kalau enggak yang ada di kantor lama aja pilih salah satu katanya. Enggak, tapi saya sudah ada pilihan gitu. Siapa bos? Orang di depan saya katanya. Maksud bos? Iya yang saya ajak ngomong sekarang. Bos nggak salah? Enggak katanya. Saya kan supir. No katanya. Iya bukan supir. Saya nggak tahu accounting. Nanti dulu. Saya nggak tahu marketing nanti katanya. Jiwa inisiatif kayak kamu itu yang harus dimiliki pemimpin katanya. Bisa melihat apa yang di dalam, apa yang di bawah, apa yang didengar, harus ke sana sense-nya katanya. Dan itu ada pada kamu. Marketing nanti saya suruh marketing katanya. Tapi memimpin mereka, you yang pimpin. Accounting gampang, nanti accounting saya tambahin, tapi yang pimpin you. Karena jiwa tadi, jiwa inisiatif itu leader. Jiwa lebih dari rata-rata itu leader. Dan you layak di sini. Dia pulang ke rumah, dia peluk istrinya, sayang, selamat kita. Kenapa? Saya dapat promosi. Jadi apa kamu sekarang? Pimpin perusahaan. Emang kamu bisa? Aku udah bilang nggak bisa sama bos, tapi katanya jiwaku bisa katanya. Nanti bosnya bilang, nanti saya akan jadi mentor kamu bagaimana menjadi pemimpin apa. Dimentoring langsung sama ownernya. Tapi you punya DNA jadi pimpinan katanya. Pimpinan. Ini cerita sekuler. Tapi saya pancing saudara, orang sekuler aja kayak gitu. Apalagi kita pelayan Tuhan, amin. Itu loh maksud saya. Orang sekuler aja ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Apalagi kita pelayan Tuhan, rajin. Amin ya. Anak-anak muda rajin. Ya. Anak muda rajin inisiatif lebih dari. Jangan kayak orang rumah saya. Istri saya itu sering ngomel, saya ada masalah. Kenapa? Kalau anak kita disuruh, pasti nggak becus perintah kita katanya. Ada aja yang salah. Kalau saya suruh beli telur sekilo, 2 kilo dibeli. Kenapa dulu? Kan uangnya 50.000. Jadi dia sih, sementara ibu hemat kan, kalau udah seperempat yang lain bisa beli bawang. Saya bilang, itulah beda sekarang sama anak dulu. Tapi nggak apa-apa, kita jadi pelan-pelan.
Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu miliki nilai-nilai ini ya. Jadi saya percaya Tuhan akan tolong kita. Sangat simpel tapi ini sangat mendasar ya. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. Ya, Tuhan berkati, kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang sore ini Kau telah berkati kami dengan kelas seminar baik doktrin maupun muatan nilai-nilai GSJA. 2 pertemuan telah kami sudahi dan kami yakin pasti ada maksud Tuhan dari kelas-kelas pembekalan yang Tuhan izinkan kami alami pada hari ini. Berkatilah Ibu Gembala kami, Tante Yvonne, yang Kau tetapkan menjadi pemimpin rohani. Urapi dengan urapan Allah, berikan hatimu, berikan hikmatmu, berikan otoritasmu, Engkau berikan kuasamu, berikan pimpinan rohmu, biar bisa mengembalakan memimpin gereja menurut kehendak Tuhan. Kau berkati juga buat para pengurus, para diaken, para majelis gereja di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi pribadi-pribadi pendamping, pendukung gembala sidang. Beri kesehatian, kesepakatan, berikan jiwa kekeluargaan, berikan sikap bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan di GSJA Pugar dan memajukan pekerjaan ini untuk menjangkau banyak jiwa. Engkaulah Allah yang telah membentuk gereja ini, Engkau juga yang menyertai, Engkau akan mengembangkannya sampai selama-lamanya. Kami akhiri pertemuan kami ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang percaya. Katakan bersama-sama. Selamat sore, silakan break.